Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi ada dua jenis larutan. Yang pertama adalah larutan elektrolit, lalu yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Yang pertama kali kita bahas adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nanti setelah kita membahas hal tersebut, baru kita beranjak ke sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk awalan, mari kita memulai dengan hal yang kita ketahui terlebih dahulu. Contohnya adalah air. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan kita tahu bahwa air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi yang bingung apa itu TB, itu adalah titik didih. B itu artinya boil ya dalam bahasa Inggris, jadi namanya TB, titik didih, boiling point. Sedangkan untuk yang TF ini adalah titik beku, ketika air itu membeku pada suhu berapa? Suhu 0 derajat Celcius. F ini frozen point. Ketika 1 sendok gula kita masukkan ke dalam segelas air, maka 1 sendok gula tersebut akan melarut dalam segelas air dan terbentuklah yang namanya air gula. Ketika air gula terbentuk, titik didih air tidak lagi 100 derajat Celcius, melainkan naik menjadi di atas 100 derajat Celcius, tergantung jumlah gula yang kita masukkan. Sedangkan titik beku air ini turun dari yang awalnya 0 menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya air gula ini tidak mudah menguap dan tidak mudah membeku, tergantung dari jumlah gula yang kita masukkan, tergantung dari jumlah gula yang terlarut dalam segelas air ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penambahan gula ke dalam air merubah titik didih dan titik beku air. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencari perubahan titik didih dan perubahan titik beku. Oke, sekarang kita akan bahas cara mengetahui kenaikan titik didih atau delta TB. Untuk dapat mengetahui delta TB, kita perlu yang namanya kemolalan larutan tersebut dan tetapan kenaikan titik didih. Jadi ada yang namanya delta TB. Ini adalah kenaikan titik didih. Kita perlu yang namanya kemolalan kecil miring. Kita perlu yang namanya kemolalan dikali dengan tetapan kenaikan titik didih, yaitu KB. Kadang di soal
kita tidak langsung menemukan yang namanya kemolalan suatu larutan. Kadang ketika mengerjakan soal, kita tidak diberitahu langsung jumlah M, melainkan kita diberikan massa relatif, terus diberikan massa pusat pelarut. Nah, bagaimana caranya mencari M? Caranya adalah gram per mr dikali 1000 per P. Jadi kita bikin keterangannya dulu ya, biar kalian nggak bingung. Oke, jadi ada gram, yaitu GR, kita tulis di sana massa zat terlarut. Lalu ada massa zat pelarut, yaitu P. Lalu ada MR, massa molekul relatif. Jadi massa zat terlarut dan massa zat pelarut ini dalam satuan gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi di sini ada contoh soal, sebanyak 12,2 gram asam benzoat, MR-nya 122, dilarutkan dalam 244 gram etanol. Besar kenaikan titik didih etanol jika tetapan kenaikan titik didih etanol 1,22 derajat Celcius per mol adalah berapa? Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat diketahui. Jadi kita buat dulu diketahui. Nah, dalam diketahui ini terdapat informasi-informasi yang ada di soal. Kita harus baca dulu soalnya lagi. Sebanyak 12,2 gram asam benzoat dilarutkan dalam 244 gram etanol. Artinya nih ada asam benzoat dilarutkan dalam etanol. Berarti zat pelarutnya adalah asam benzoat, sedangkan zat pelarutnya adalah etanol. Jadi kita sudah tahu bahwa 12,2 gram ini adalah gram zat terlarut. Jadi ini dia GR 12,2 gram. Sedangkan untuk gram zat pelarutnya adalah 244 gram. MR 122. Jadi ini MR ya, 122. Terus apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah tetapan kenaikan titik didih. Tetapan kenaikan titik didih itu simbolnya adalah KB, konstanta boiling point. Jadi besarnya adalah 1,22 derajat Celcius per mol. Setelah kita membuat diketahui, kita membuat ditanya. Yang ditanya adalah besar kenaikan titik didih. Berarti kenaikan titik didih itu adalah delta TB. Berapa delta TB? Setelah kita membuat diketahui dan ditanya, kita membuat yang namanya dijawab. Kita membuat dijawab. Atau jawab ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Yaitu hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa dalam soal kita tidak akan langsung menemukan nilai M.
Jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan cara menjabarkan M tersebut. Jadi kita buat dalam kurung aja. M itu kan tadi gram per mr dikali 1000 per P dikali KB. KB nya berapa? 1,22 derajat Celcius per mol. Lalu ada gramnya. Gramnya adalah 12,2 gram zat terlarutnya. MR-nya adalah 122 dikali 1000 per P. P-nya adalah 244 gram. Setelah itu baru dikali 1,22. Nah, kita kalikan yang lebih mudah terlebih dahulu. Yang lebih mudah adalah 12,2 dikali 1000. Nah, kan gampang nih. 12,2 dikali 1000 adalah 12.200. Lalu per ini 122 dikali 244. Nah, ini kan agak susah ya kalau misalnya kita hitung manual, jadi kita biarkan saja 122 dikali 244, kita biarkan saja dikali 1,22. Nah, setelah itu kita bagi 12.200 dibagi 122. Nah, ini kan sama nih, kita bisa coret, jadi sisanya 1, sisanya 1. Jadinya adalah 100 nih, karena nolnya masih sisa 2 menjadi 100 ya. 100, lalu angka 1 ini dikali 244 per 244 dikali 1,22. Berapa jadinya? Kita kali dulu 1,22 dikali 100. Maka kita akan dapat nilai 122 per 244. Lalu kita sederhanakan, kita bagi masing-masing ini, kita bagi 122. Jadi 122 dibagi 122 hasilnya adalah 1. 244 dibagi 244 hasilnya adalah 244 dibagi 122 hasilnya adalah 2, sehingga kita dapat setengah. 1/2 kan setengah ya, 0,5 derajat Celcius. Itu artinya ketika asam benzoat dilarutkan dalam etanol, maka kenaikan titik didih etanol naik sebanyak 0,5 derajat Celcius. Itu. Setelah kita mempelajari kenaikan titik didih, sekarang kita akan pelajari penurunan titik beku. Caranya sama, mirip sekali. Jadi kalau di kenaikan titik didih kita nyatakan sebagai delta TB, kalau pada penurunan titik beku kita nyatakan pada delta TF. Jadi ya rumusnya mirip juga, delta TF. Ini sama dengan M dikali KF. Jadi mirip sekali dengan delta TB. Bedanya huruf B diganti jadi huruf F. Ya, jadi sama aja sebenarnya ya. Untuk M sendiri, kan tadi kita sudah pelajari M itu sama dengan gram per mr. Ini gram zat terlarut dibagi mr-nya dikali 1000 per gram zat
pelarut. Jadi sama caranya dengan contoh soal yang sebelumnya, sama juga. Jadi sama dengan kenaikan titik didih yang sebelumnya, dan contoh soalnya cara mengerjakannya sama. Cuman bedanya kalau kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB, sedangkan penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Itu aja bedanya ya. Jadi cara mengerjakannya juga sama. Oke, jadi kita sudah mempelajari cara mencari kenaikan titik didih dan cara mencari penurunan titik beku pada larutan non elektrolit.